Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat kekasih Tuhan, salam sehat. Kembali kita bertemu dalam renungan harian Jumat 15 Januari 2021. Hari ini kita akan membaca Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini untuk segala berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dengan baik, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemahatauan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sensewang adalah guru tabib terkenal di Jepang. Lili, seorang anak mantu yang minta tolong pada Sensewang untuk dibuatkan ramuan mematikan bagi ibu mertuanya yang sangat membencinya. Ramuan itu justru tidak mematikan, tapi justru semakin menyehatkan. Dan anehnya, ibu mertua mulai menyayangi dan mengasihi Lili dengan luar biasa. Ia kembali ke Sensewang dan berkata, "Mengapa justru ibu mertua saya berubah?" Sensewang berkata, "Bukan racun yang aku buatkan, tapi ramuan penumbuh kasih sayang." Daud dalam Mazmurnya mengemukakan pengajaran yang agung, bahwa Allah yang dengannya kita harus berurusan, itu memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai kita, dan bahwa semua gerakan dan tindakan kita, baik manusia batiniah maupun lahiriah kita, telanjang dan terbuka seluruhnya di hadapannya. Kok bisa? Karena Tuhan adalah pencipta manusia. Daud juga mengaitkan antara pengetahuannya mengenai Allah yang Maha Tahu dengan kehidupannya. Kemahatauan Allah bukanlah merupakan sebuah progres dari tahu sedikit menjadi tahu banyak, dan perlu terus menyelidiki. Allah yang Maha Tahu dalam pemahaman Daud bagaikan Allah yang menguliti dia helai demi helai. Jemaat kekasih Tuhan, pertama-tama, apakah kita yakin bahwa Allah itu adalah Allah yang menciptakan kita? Kemudian, yakinkah kita bahwa Allah Maha Tahu segala sisi-sisi kehidupan ini? Allah merancang hidup kita dengan hal-hal yang baik, bukan dengan hal yang buruk. Karena itu, kita tahu bahwa Allah ada dalam pikiran kita, Allah ada dalam hati kita, Allah ada di rumah kita, Allah ada dalam kamar kita, Allah ada di pekerjaan kita, Allah ada di mana-mana. Tuhan tidak menghendaki kita
salah jalan atau tersesat. Allah mau kita tetap ada pada jalannya. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengenal seluruh kehidupan kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kepadamu kami bersyukur pada saat ini. Ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami dan berjalan pada jalan-Mu. Kami bersyukur bersama jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini, yang dikaruniai anak dan mengalami kenaikan pangkat, lulus ujian, dan yang sembuh dari sakit. Bapak Daniel sampai payung, Ibu Carla sampai payung, Bapak Ferdinand Saupa, Ibu Vince Saupa, Ibu Aris Randa Lembang, Ibu Dr. Susi, Bapak Andarias Sulu bersama dengan anak-anak dan Nenek Aldi. Ya Tuhan, sempurnakanlah sukacita mereka, berkati mereka semua dalam kehidupan mereka selanjutnya. Kami mohon berkat kesembuhan dari Tuhan untuk jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, menerima perawatan baik di rumah sakit, juga di rumah dan dalam pemulihan. Bapak Yetari, Ibu Yetari, Iini Wahyuni, Bapak Agustinus Bandaso, Ibu Eva Yanti Lantang, Bapak Simon Tando, Ibu Asrianita Salim, Ibu Eva Yanti Lantang, Ibu Justina, Bapak CH Tumembo, Bapak Nasrul, Suanda Tiranda Biringkanae, Nyonya CH Denge, Nenek Boko, Nyonya Matius Sururu, Bapak Albertus Pongmasak, Bapak Yunus Mudin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbul Awal, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Nyonya Ruth Agustino, Bapak Yusuf Dengen, Ibu CS Bane, Saudara Naftali Mina, Ibu Hermin Bongga, Ibu Yohana Bura, Bapak Yakob Baru, Bapak Daniel Lupang, Bapak Agus Mangi, Bapak Sugeng Prihatno, Ibu Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Nyonya Peter Tena. Ya Tuhan, lawatlah mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, berkati semua proses pemulihan mereka, pulihkanlah mereka Tuhan dan kuatkanlah iman mereka. Ya Tuhan, kami mohon penghiburan dari Tuhan bagi keluarga besar almarhum Bapak Paulus Paruranan dan keluarga besar Ibu Dr. Celia Tandiala atas meninggalnya Bapak Silas Rambu, Ibu Maria Tangdiala dan Bapak Rindu Pairunan. Hiburkanlah segenap keluarga sehingga mereka dikuatkan dan dimampukan menghadapi duka cita saat ini. Ya Tuhan, berkati dan lawatlah semua jemaat-Mu yang bergumul karena berbagai persoalan kehidupan sehingga mereka kuat dan mampu melewati pergumulan-pergumulan saat ini. Bapa di dalam sorga, kami mohon berkat-Mu untuk semua jemaat-Mu dalam pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan terus limpahkan berkat-Mu atas kehidupan jemaat-Mu, mengaruniakan damai sejahtera dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kami mohon berkat-Mu untuk anak-anak kami Tuhan dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan, dalam perjuangan kehidupan mereka, dalam mencari pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup. Berikanlah yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Karuniakanlah kesuksesan hidup bagi anak-anak kami. Kami mohon berkat-Mu untuk pemerintah kami Tuhan dalam memimpin bangsa negara kami. Karuniakanlah damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami. Berkati pemerintah kami dalam berbagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Berkati kami semua Tuhan untuk mengikuti segala petunjuk pemerintah kami, taat kepada pemerintah. Terlebih Tuhan dalam upaya untuk vaksinasi saat ini, kami terus memohon Tuhan memberkati kiranya semuanya berjalan dengan baik. Kami mohon berkat untuk semua dokter, perawat, semua medis, relawan yang terus mengabdikan diri di tengah-tengah pandemi saat ini.
Kami mohon Tuhan melindungi, menjaga dan memberkati mereka. Memberkati aparat keamanan negara kami dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus berkati dan lindungi kami. Ampuni dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.